Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini seperti biasa review pertandingan hari Rabu waktu Eropa ya. Ada 4 pertandingan dari 2 grup di mana masing-masing grup melakukan pertandingan secara bersamaan. Dimulai dari grup D dulu ya. Ada 2 pertandingan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu adalah Australia, Denmark, dan juga Tunisia, Prancis. Gue ingin mulai dari Tunisia, Prancis, di mana ya Prancis sudah pasti lolos duluan karena meraih 2 kemenangan awal. Sementara Tunisia, mereka butuh menang. Itu saja masih mengharapkan hasil lainnya kan, tapi setidaknya mereka butuh menang di pertandingan ini. Didier Deschamps di pertandingan kali ini menyimpan beberapa pemain intinya, termasuk juga Kylian Mbappe dan juga Antoine Griezmann. Adrien Rabiot juga disimpan ya, dimana di pertandingan sebelumnya dimainkan duluan, tapi termasuk juga Olivier Giroud, kiper pun juga demikian. Sementara Tunisia tampil dengan skuad terbaiknya. Di babak pertama menurut gue pertandingan kurang lebih berjalan imbang. Tunisia memiliki beberapa peluang, sekalipun Prancis juga bisa memberikan perlawanan walaupun tidak menampilkan skuad utama sekali lagi ya. Di pertandingan ini Tunisia akhirnya mampu unggul terlebih dahulu di menit di menit ke-58 melalui Wahbi Khazri. Yang uniknya pemain ini bermain di Liga Prancis bersama Montpellier. Selepas gol tersebut, menurut gua Tunisia tetap berusaha untuk terus menambah gol. Di sisi lain, Prancis juga langsung melakukan reaksi ya. Mereka mengganti pemain, memasukkan beberapa pemain inti, dan setelahnya mereka lebih banyak menguasai bola, menguasai possession, bahkan sangat mutlak. Tercatat di babak kedua ini 74% bola possession dikuasai oleh Prancis, sementara Tunisia ini hanya 26%. Dan mereka juga mendapatkan lebih banyak shots Prancis ini untuk menyamakan kedudukan ya. Hanya saja memang penyama kedudukan itu tidak, atau gol yang diharapkan itu tidak kunjung datang. Sempat ada gol di penghujung pertandingan diciptakan oleh Antoine Griezmann, tapi dianulir ya oleh VAR. Di pertandingan lainnya, Australia menghadapi Denmark. Pertandingan ini secara keseluruhan dikuasai oleh Denmark. Denmark lebih banyak menguasai possession, juga shots mereka lebih banyak mendapatkannya. Sekalipun demikian, Australia menurut gue bertahan dengan solid ya, dengan sesekali mereka melakukan serangan dan bahkan akhirnya mereka mendapatkan gol. Gol yang mereka cetak menurut gue Australia ini dengan proses yang cukup bagus, di mana mereka melakukan transisi yang cepat, yang akurat, yang rapi dari bertahan ke menyerang. Dan ya finishingnya juga menurut gue cukup bagus ke pojok sebelah kiri dari Kasper Schmeichel. Setelahnya Denmark ini berusaha untuk mencari gol penyama kedudukan. Mereka banyak melakukan variasi, tapi Australia juga bertahan dengan cukup baik, menempatkan banyak pemain di daerahnya, sehingga ini menyulitkan Denmark untuk bisa menciptakan peluang, mencari momentum, ataupun juga mencetak gol. Nampak menurut gua ya seperti kehilangan akal. Juga keadaan fisik menurut gua ini juga berbeda ya, dimana Denmark ini nampak ada penurunan di sana menurut gua, ringan amatiran. Dan akhirnya pertandingan selesai. Australia luar biasa mendampingi Prancis lolos, walaupun di pertandingan pertama Australia ini kan kalah cukup telak menghadapi Prancis, tapi mereka secara konsisten berhasil meraih 2 kemenangan beruntun. Pasukan dari Graham Arnold ini bersama dengan Rene Meulensteen, mantan asisten dari Sir Alex Ferguson yang cukup lama sebenarnya di Manchester United. Rene Meulensteen di pertandingan kedua menurut gue itu kuncinya ketika mereka mampu meredam agresivitas Tunisia. Bahkan menurut gue mereka menang 1-0, di mana pada saat itu ball possession lebih dikuasai oleh Tunisia. Tunisia tampil lebih agresif, total shots juga lebih banyak dimiliki oleh Tunisia, tapi Australia
tampil solid, mereka tampil lebih klinikal, tampil lebih akurat ya, terutama dalam penyelesaian sepertiga peluang, katakanlah demikian. Dan ini kunci keberhasilan mereka lolos mendampingi Perancis. Di pertandingan lain di grup C, tadi gue adakan live commentary. Terima kasih yang sudah ikutan. Yang belum ikutan bisa ikut di live commentary selanjutnya ya. Polandia menghadapi Argentina. Gue ingin mulai dari partai ini dulu. Polandia tentu saja hadir di pertandingan menghadapi Argentina ini dengan harapan tidak kalah. Karena hasil seri ini sudah cukup untuk bisa mengantarkan Polandia ke babak selanjutnya. Apapun hasil dari Saudi Arabia dan juga Meksiko. Hampir sepanjang pertandingan, terutama di babak pertama ya, hanya mungkin sekitar 5 menit awal, 7 menit awal saja mereka ini agak tampil agresif, berani naik, tapi setelahnya mereka lebih banyak turun, hanya menyiksakan 1 maksimal 2 pemain di lini depan ya, dengan jarak yang sangat jauh. Selebihnya pemain tengah, pemain belakang ini berada rapat sekali di daerah sendiri untuk bertahan dari serangan-serangan Argentina. Argentina pun juga berusaha untuk bisa membongkar pertahanan dari Polandia dengan banyak melakukan variasi, banyak melakukan umpan pendek, umpan panjang, juga melakukan penetrasi, dribbling. Tapi dengan ketatnya, padatnya pemain dari Polandia di kotak penalti sendiri, ini tentu saja menyulitkan para pemain dari Argentina. Argentina sempat mendapatkan penalti yang menurut gue kontroversi ya. Szczęsny tadi dianggap melakukan pelanggaran terhadap Lionel Messi, tapi Szczęsny juga berhasil melakukan penyelamatan yang sangat gemilang. Di babak pertama menurut gue Szczęsny tampil luar biasa. Selain penyelamatan penalti juga beberapa penyelamatan lainnya yang dilakukan oleh kiper Wojciech Szczęsny. Di babak kedua, nah ini dia kejutannya, ternyata baru berjalan ya 1 menit Argentina sudah unggul 1-0, dan ini menurut gue membuyarkan skenario dari Poland. Tadinya gue berpikir seperti itu, tapi apa yang terjadi, Poland dengan keunggulan di papan klasemen grup ya, mereka karena masih ketinggalan 0-1, mereka masih lolos. Mereka tidak berubah, mereka tetap bertahan. Sementara Argentina terus berusaha untuk mencari celah ya kan, dengan banyak variasi yang lebih tajam lagi, yang lebih klinikal lagi. Akhirnya mereka mendapatkan gol kedua dari Julian Alvarez. Setelahnya apa yang terjadi? Polandia juga tetap bermain bertahan. Mereka tidak mau keluar melakukan pressing tinggi atau seperti apa. Tidak, konsentrasi mereka tetap menumpuk orang di belakang, dan ini juga dimanfaatkan oleh Argentina. Dimanfaatkan apa? Dimanfaatkan untuk mengamankan kedudukan, karena mereka sudah unggul 2-0, dan dengan situasi 2-0 ini Argentina yang lebih aman. Mereka tidak ambil resiko. Argentina juga tidak terburu-buru untuk memasuki daerah Polandia. Ketika tidak bisa, mereka tarik lagi ke daerah mereka sendiri, pemain Argentina. Pemain Polandia apa yang dilakukan? Tidak mengejar ya, hanya betul-betul bertahan, mengharap hasil di pertandingan sebelah. Sementara di pertandingan sebelah, kalau gue bahas kalian ya, antara Saudi Arabia dan juga Meksiko. Meksiko sangat menguasai jalannya pertandingan, baik itu secara possession maupun juga secara shots dan juga secara peluang. Mereka bertubi-tubi menekan Saudi Arabia, bahkan akhirnya mereka unggul 2-0. Ada juga gol yang dianulir karena offside. Ya, tapi menurut gue sempat tadi ada kedudukan di mana sangat ketat. Ketika Argentina unggul 2-0, Meksiko di tempat lain juga unggul 2-0 terhadap Saudi Arabia. Ini poin antara Polandia dan juga Meksiko sama ya. Polandia di atas karena fair point, artinya kartu kuning yang mereka peroleh jauh lebih baik daripada Meksiko, sehingga posisi mereka aman. Nah, pada saat itu tentu saja Meksiko berusaha untuk bisa membuat gol satu lagi, dan Poland berusaha untuk tidak kebobolan gol lagi ya. Tapi setelah pertandingan selesai antara Polandia dan juga Argentina, Meksiko di tempat lain ketika perpanjangan waktu justru kebobolan gol oleh Saudi Arabia 1-2. Nah, di kondisi tersebut Meksiko sebenarnya masih punya peluang lolos kalau mereka bisa mencetak gol ke gawang Saudi Arabia. Tapi dengan ya waktu yang semakin tipis, mereka tidak bisa mencetak gol, dan akhirnya pertandingan selesai. Saudi Arabia atau Meksiko menang 2-1 ya. Saudi Arabia kalah 2-1. Di partai lainnya Argentina menang 2-0 menghadapi Polandia. Maka di grup C yang lolos adalah Argentina sebagai juara grup dan juga Polandia sebagai runner up. Nah,
Di partai selanjutnya di babak knockout, Argentina akan menghadapi Australia dan Polandia akan menghadapi Perancis yang insya Allah nanti akan gue bikin previewnya. Jadi kurang lebih demikian review pertandingan hari ini. Menurut gue cukup ketat dua-duanya. Dua grup maksud gue ya, grup C dan juga grup D. Australia tentu saja menurut gue siringan amatiran ini membuyarkan banyak ekspektasi mungkin ya, karena ketika di awal grup mungkin lebih melihat Denmark yang mungkin akan mendampingi Prancis, tapi justru Australia tampil luar biasa. Australia tim dari Oceania yang menjadi wakil Asia ya, karena ikut kualifikasinya kan di Asia ini, akhirnya mampu mewakili Konfederasi Asia ke babak 16 besar. Sementara di grup C ya Saudi Arabia yang di pertandingan awal mengejutkan dengan menang menghadapi Argentina. Menurut gue kuncinya ada di pertandingan kedua ketika mereka gagal mendapatkan poin dari Poland. Dan ya menurut gue peluangnya semakin tipis. Sementara Poland menurut gue kuncinya ada di pertandingan ketika menghadapi Saudi Arabia, ketika mereka berhasil menciptakan kemenangan, meraih 3 poin. Sehingga setelah di pertandingan pertama mereka seri menghadapi Meksiko, mereka mampu mengoleksi 4 poin dan inilah yang membawa mereka ke babak selanjutnya, kemenangan 2-0 menghadapi Saudi Arabia. Argentina menurut gue juga tampil luar biasa, bisa bangkit dari kekalahan pertama menghadapi Saudi Arabia, bangkit meraih 2 kemenangan beruntun, dan ya mereka menjadi juara grup. Lisandro Martinez tidak diturunkan di partai terakhir ya. Scaloni nampaknya punya perhitungan lain. Tapi apakah nanti ketika menghadapi Perancis akan diturunkan atau tidak? Ya ini menarik juga dinantikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.